Lalu apa manfaat daripada zikir setelah sholat? Ya, kata para ulama, inna dzikra ba'da shalah itmi'nanun wa sakinah. Zikir setelah sholat itu memberikan ketentraman dan ketenangan, Pak. Hati jadi tentrem, Pak. Rasakeun ku Bapak beres sholat pek zikir karasa tenang hati teh. Apa dalilnya? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu, orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hatinya menjadi tenang dengan apa? Zikir kepada Allah. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir, hati menjadi tentram. Ya. Dan juga manfaat berzikir setelah sholat adalah mencontoh Nabi, meneladani Rasul, ya, mengamalkan sunnah. Pasti akan bernilai pahala, pasti akan bernilai kebaikan. Ya, kan kita pengen diaku sebagai umat Nabi, umat Rasul. Ya, kalau pengen diaku sebagai umat Rasul, maka ikuti amalannya, ikuti sunnahnya. Wa kasbun lil khair min awsa'i abwabih, dan mendapatkan banyak kebaikan dari banyak pintu. Jadi pintu zikir itu mendatangkan kebaikan yang amat besar. Menang pahala, menang ketentraman, menang keberkahan, menang rahmat, menang ampunan, sok nonde seueur, Pak. Kebaikan dari zikir itu. Di antara manfaat zikir setelah sholat, tasdidun naqsi fil faridah. Ya. Nutupan karena kekurangan sholat. Ya, misalnya sholat kurang teh ya, loba malaweungna, tadi teh loba malaweungna. Maka dengan membaca istighfar setelah sholat, mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan-kekurangan sholat. Begitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun sama Allah, barangkali dalam sholat kita masih ada banyak kekurangan dan kesalahan gitu. Itu manfaatnya, Pak. Ya. Demikian juga dengan berzikir, manfaat berzikir itu setelah sholat menyambung dengan ibadah. Sholat beres, ibadah sholat beres, nyambung deh ibadah zikir gitu. Ya. Fa idza faragta fansab. Jika menyelesaikan satu pekerjaan, ibadah sholat terus beres, maka ada pekerjaan berikutnya, apa itu? Berzikir. Ya. Dan juga kata para ulama, zikir setelah sholat itu nilainya lebih mahal daripada dunia, daripada harta. Ya. Karena harta sebanyak apapun akan habis. Habis, Pak, tidak tersisa. Ya. Tetapi zikir manfaatnya akan terus manjang sampai hari kiamat. Catatannya akan diperlihatkan kepada kita di hari kiamat nanti. Bahkan tasbih, takbir, kemudian tahmid itu akan menjadi pohon di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau menjelaskan tentang surga, di antara bibit-bibit pohon-pohon di surga itu dari bacaan apa? Tasbih kita, Pak. Dari bahan tasbih kita. Ya. Fahris ala addiha bi asabik, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan zikir setelah salat. Ya. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan, ya, bahwa setan itu sangat rajin menggoda manusia. Ya. Bahkan dia tidak mengenal waktu. Hingga di dalam sholat pun setan berusaha untuk menjadikan kualitas sholat kita rendah, Pak.
Di dalam sholat setan terus membisikkan agar sholatnya tidak khusyuk, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ahadukumus syaitan wa huwa fis shalah. Setan mendatangi manusia di dalam salatnya. Udhkur kada wa kada. Setan membisikkan dalam hati kita, ingat ini, ingat itu, ingat pegawaian, ingat jemuran, ingat budak, ingat hutang. Banyak yang diingat di dalam salat. Itu pekerjaan setan, Pak. Ya. Hatta yanfaqul 'abdu la yaqil, hingga orang yang sholat itu tidak sadar, dia pikirannya kemana-mana, tidak sadar bahwa dirinya sedang sholat. Ketika dia membaca zikir setelah sholat, maka setan pun yang tadinya capek menggoda manusia, akhirnya setan pun menangis, Pak. Kenapa? Karena lelahnya dia tidak mendapatkan hasil apa-apa karena tertutup dengan apa? Zikir, Pak. Itu, Pak, ya, tertutup dengan apa? Dengan zikir, ya. Nah, itu diantara manfaat zikir setelah sholat. Baik.